Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira. Pada hari ini Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri bersama pemerintah daerah telah melakukan rapat koordinasi penganggaran gaji P3K paruh waktu. Dari hasil rapat tersebut menjelaskan bahwa non-ASN baik yang terdaftar di database BKN maupun non-ASN di luar dari database BKN yang memiliki keterangan aktif bekerja terus-menerus minimal 2 tahun sebelum Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 berlaku, yakni Oktober 2023, yang kemudian non-ASN tersebut sudah mengikuti tahapan seleksi ASN 2024, mereka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu dan tidak ada PHK. Kabar bagusnya lagi bahwa P3K paruh waktu ini bisa diangkat menjadi P3K reguler dengan syarat penilaian kinerja berpredikat baik sampai pemerintah daerah memiliki anggaran yang cukup seperti yang tertulis di slide-nya BKN dalam video saya sebelumnya. Sebelum kita membahas masalah P3K paruh waktu, di sini saya mengingatkan kembali bahwa dasar kebijakan pengambilan P3K reguler ataupun P3K paruh waktu karena berdasarkan amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang menjelaskan bahwa instansi pemerintah hanya dapat diisi oleh pegawai yang statusnya itu PNS ataupun P3K. P3K ini dibagi menjadi dua, ada P3K biasa atau reguler dan P3K paruh waktu. Mengenai P3K paruh waktu itu sudah dijelaskan oleh BKN dalam YouTube-nya, kemudian saya siarkan ulang dalam video saya sebelumnya. Kemudian di sini ada keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Di sini saya bacakan. Kita langsung saja ke bawah. Poin-poin penting saja. Nah, jadi P3K paruh waktu ini dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. Yang pertama guru, yang kedua tenaga kesehatan, yang ketiga teknis, yang keempat pengelola umum operasional, yaitu jabatan apapun yang memiliki ijazah SD atau sampai SMP. Kemudian yang selanjutnya jabatan operator layanan operasional, ini untuk jabatan apapun yang ijazahnya itu SMA. Kemudian pengelola layanan operasional yang ijazahnya itu D3, kemudian penata layanan operasional yang ijazahnya S1. Nah, kemudian di sini selanjutnya pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Nah, jadi Bapak Ibu yang terdaftar di database BKN ataupun yang di luar dari database BKN yang bisa nantinya akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu itu wajib mengikuti seleksi ASN 2024. Tidak bisa yang tidak mengikuti itu diangkat, karena ini wajib syarat mutlak ya untuk mengikuti segala tahapan seleksi P3K ataupun CPNS tahun 2024. Kemudian di sini ada penjelasan lagi. Masa kerja P3K paruh waktu ditetapkan 1 tahun yang ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai diangkat menjadi P3K. Nah, jadi di sini poinnya adalah P3K paruh waktu itu bisa diangkat menjadi P3K reguler sebagaimana yang dijelaskan oleh BKN sebelumnya dengan syarat SKP berpredikat baik, penilaian kerja berpredikat baik. Jadi ya tidak selamanya menjadi P3K paruh waktu, suatu saat nanti bisa menjadi P3K reguler selama pemerintah daerah memiliki anggaran yang cukup. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah daerah cukup atau tidak cukup ini berdasarkan belanja pegawai yang jumlahnya presentasinya itu diatur oleh undang-undang, batasnya adalah 30%. Nah, nanti ada penjelasannya ya. P3K paruh waktu itu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jika P3K paruh waktu ini Bapak Ibu sebelum menjadi P3K paruh waktu itu menerima gaji sekian, itu bisa jumlahnya tetap sekian atau bisa mencapai
upah minimum di suatu wilayah, misalnya di provinsi maka UMP, jika bekerja di kabupaten maka UMK. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, sumber pendanaan untuk sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal dari selain dari belanja pegawai ya, bisa diatur dalam ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa selain dari ya peraturan perundang-undangan. Ini maksudnya ini yang belanja pegawai itu kan tadi 30% ya untuk P3 untuk PNS dan P3K. Nah, P3K per waktu ini tidak masuk dari anggaran yang 30% itu tadi. Nah, maka bisa ya P3K per waktu ini menggunakan anggaran selain dari yang 30%. Makanya ini keluar SK Mendagri mengenai penjelasan kode rekening belanja pegawai untuk P3K paruh waktu. Nah, begitu ya. Kita kembali ke sini dulu. Nah, di sini ada penjelasan. Nah, dalam hal P3K paruh waktu itu mengajukan pindah instansi, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Nah, jadi Bapak Ibu yang diangkat menjadi P3K paruh waktu itu sesekalipun tidak bisa mengusulkan pindah. Kemudian yang berikutnya, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang berstatusnya non ASN yang kemudian tidak mengikuti seleksi ASN tahun 2024 ya, maka non ASN-nya itu statusnya itu sudah dicoret. Nah, jadi ya tidak ada lagi P3K paruh waktu untuk tahun-tahun 2025 karena tadi non ASN-nya sudah habis sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, kemudian kita lanjutkan ke surat edaran Mendagri mengenai penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur. Di sini saya bacakan. Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, dengan hormat disampaikan hal berikut. 1. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang tersebut mulai berlaku, instansi pemerintah atau pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Oleh karena itu, dalam rangka penataan pegawai non ASN, pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database BKN, pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara, menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Apabila masih mengangkat lagi pegawai non ASN, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi non ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini kan berlakunya Oktober 2023. Nah, jadi mereka-mereka yang SK-nya sebelum Oktober 2023 atau mereka yang di luar dari database BKN itu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu sebagaimana yang disampaikan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada hasil rapat tadi ya. Kemudian di sini selanjutnya yang poin nomor 3, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut. Nah, ini ya untuk belanja daerah sudah ada kodifikasinya yang sebelumnya tidak ada untuk paruh waktu, sekarang sudah ada ya di dalam penggunaan belanja pegawai tadi. Nah, jika belanja pegawainya itu tadi itu sudah maksimum mencapai 30%, maka di sini bisa diambil dari dana lain yaitu melalui dana tidak terduga. Nah, jadi ya Bapak Ibu, mengenai kelebihan pegawai belanja pegawai ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang HKPD pasal 146, kita buka ya di sini ya. Nah, ini di sini pasal 146 yaitu daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD. TKD ini transfer ke daerah, yaitu dari dana APBN ditransfer ke daerah sehingga menjadi APBD, yaitu paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Jadi belanja pegawai itu hanya jumlahnya 30%. Nah, jika melebihi sudah 30% untuk P3K per waktu tadi, maka bisa diambil dari dana tidak terduga. Nah, itu poinnya ya Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri bersama pemerintah daerah tadi, di sini saya mencatat poin-poinnya bahwa prinsipnya non-ASN yang terdaftar di database BKN ataupun yang di luar database BKN yang memiliki SK minimal aktif 2 tahun bekerja, yaitu SK sebelum Oktober 2023, itu tidak ada pemberhentian atau PHK. Kemudian yang dilarang dan terpaksa diberhentikan adalah SK sesudah Oktober 2023. Ini sesudah ya. Nah, ini karena ini sudah berlaku undang-undang ASN tadi. Jadi mereka non ASN yang SK-nya itu sesudah 2023 itu terpaksa itu diberhentikan karena sudah berlakunya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Sebelum pengumuman kelulusan P3K tahap 2, nah mereka-mereka yang bekerja sebagai non ASN ini kan mengikuti CPNS, mengikuti P3K tahap 2. Mereka itu digaji oleh pemerintah daerah. Nah, sebelum pengumumannya itu gaji mereka itu tetap dibayar oleh pemerintah daerah. Nah, sampai mereka nanti ada pengumuman. Ketika pengumuman mereka ini nanti yang non ASN ini lulus atau tidak lulus, jika lulus itu masuk anggaran yang 30%. Nah, kemudian jika tidak lulus bisa melalui tadi yang Kemendagri tadi. Nah, kemudian ini masalah yang 30% tadi ya. Di sini ada juga pertanyaan mengenai perubahan besaran TKD dari APBN ke APBD untuk belanja pegawai. Ini sementara hanya untuk P3K biasa, P3K per waktu belum ada. Nah, sehingga tadi bisa diambil dari belanja tidak terduga. Ini maksudnya poin ini tadi ya, yang nomor 4. Karena belum ada TKD, tambahan TKD dari pemerintah pusat dari yang bersumber dari APBN ke APBD untuk belanja pegawai agar dananya ditambah, itu tidak ada untuk P3K per waktu. Nah, yang bisa ditambah itu hanya P3K reguler, sehingga bisa diambil untuk mengangkat P3K per waktu ini dari dana belanja pegawai yang belanja tidak terduga BTT. Nah, itu seperti itu bunyinya ya. Jadi kesimpulannya ya Bapak Ibu, video ini hanya bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang statusnya itu non ASN database BKN ataupun non ASN yang di luar database BKN yang sudah berhasil mengikuti seleksi administrasi ataupun pendaftaran pada P3K tahap 2. Semoga video saya ini bermanfaat dan mohon maaf jika video saya ini terdapat kekeliruan, kesalahan, kekurangan. Saya Yunandar Hiriansyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.